Halo rekan-rekan, ketemu lagi ya. Kita akan berdiskusi bagaimana caranya menjual ya, menjual rumah kita, rumah bekas ya, rumah second di tengah gempuran developer-developer dengan bangunan-bangunan baru, dengan rumah baru mereka yang mana seperti kita ketahui sejak tahun 2019 sampai sekarang ini harga rumah kan cenderung tetap ya, nggak begitu mengalami kenaikan yang signifikan ya. Mungkin ada beberapa tempat yang rumah ini harganya naik pesat ya, rumah baru ini harganya naik pesat, tapi di beberapa tempat ya stagnan, ya di angka-angka itu saja gitu ya. Ini menjadi tantangan kita tersendiri. Katakanlah kita beli rumah di tahun 2019 gitu, misalnya 500 juta. Nah ini developer-developer di sekitar kita ini saat ini jual rumah baru ya di kisaran angka itu 500 juta. Nah ini kan menjadi tantangan tersendiri. Kita mau jual berapa ya? Rumah kita bekas sementara rumah baru harganya ya tetap segitu saja. Tentunya kecenderungan orang kalau di head to head kan ya tentu akan memilih rumah yang baru daripada rumah yang sudah bekas. Nah ini di sini kita akan berdiskusi ya. Ada 3 hal yang akan kita diskusikan yaitu mindset kenapa orang lebih memilih rumah baru. Yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan rumah baru dan rumah lama ya. Dan yang ketiga dari kelebihan dan kekurangan itu kita akan mengambil peluang ya gimana strategi kita dalam menjual rumah second kan gitu kan ya. Oke, kita langsung saja. Jadi rumah baru. Jadi banyak mindset dari orang-orang kita bahwa kalau disuruh milih rumah beli baru atau beli bekas ya pasti milih baru ya yang karena yang pertama adalah rumah baru kondisinya itu pasti lebih prima dibanding rumah bekas itu kan pasti ya karena material-materialnya ya baru semua kan gitu gentengnya baru atapnya baru temboknya baru, lantainya baru, kan seperti itu. Maka secara kasat mata pun kita sudah bisa menentukan bahwa rumah baru itu kondisinya pasti lebih prima ya. Kemudian yang kedua adalah perumahan baru ya, perumahan-perumahan developer yang baru ini memberikan kemudahan dalam metode pembayaran. Nah, ini metodenya banyak sekali ya kalau kita mau beli rumah-rumah baru, mau cash bisa, mau in-house sampai 2 tahun pun bisa ya mau KPR pun pilihannya juga banyak ya. Karena apa? Kalau sama-sama kita ngajukan KPR gitu, pasti nanti promo bunganya beda antara rumah baru sama rumah bekas itu promonya pasti beda ya. Biaya-biayanya pun beda-beda lagi. Biasanya rumah baru lebih murah juga kan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah perumahan baru biasanya memberikan garansi. Nah, kalau kita beli rumah baru ya sama developer langsung itu kan biasanya ada garansinya. Misalnya 6 bulan nanti kalau ada tembok pecah, nanti kalau ada genteng bocor nanti kita perbaiki. Nah, kita kalahnya di situ ya teman-teman. Kalau beli rumah baru yang keempat kemudian rumah baru ini tanpa masalah ya. Biasanya kalau kita membeli rumah lama ini kan ada aja masalah. Misalnya ini gentengnya pernah amblek atau misalnya masalah temboknya pernah retak atau masalah apapun. Sementara kalau kita beli rumah baru ini nggak ada masalah, nggak ada riwayat masalahnya kan seperti itu. Mindsetnya orang seperti itu rata-rata. Lah sekarang kelemahannya apa? Nah, kalau kita udah tahu kelebihan rumah baru, kita harus tahu kelemahannya biar kita yang menjual rumah bekas ini, menjual rumah second ini kita bisa masuk. Oh, psikologi customer itu seperti ini ya. Kita masuk dari sisi ini. Ya, kelemahannya biasanya rumah baru itu harganya lebih tinggi ya. Jadi sedikit lebih tinggi. Biasanya seperti itu. Jadi kalau rumah lama itu memang kita harus bermain harga bisa negosibel. Jadi kalau rumah baru kan developer sudah menentukan ring harganya. Lah, untuk rumah lama kita lebih enak. Jadi kalau kita jual rumah lama kita bisa negosibel dan harganya biasanya memang di bawah rumah baru kan seperti itu. Kemudian kelemahan kita membeli rumah baru adalah lingkungan yang belum terbentuk. Nah, ini juga menjadi challenge, menjadi peluang bagi teman-teman yang sedang menjual rumah bekas. Jadi keuntungannya apa? Kalau kita menjual rumah bekas itu lingkungannya sudah terbentuk, ada RT-nya, ada RW-nya, tamannya sudah terbentuk, pohonnya sudah rindang. Sementara kalau kita membeli rumah yang baru itu biasanya lingkungannya terbentuk, boro-boro RT. Tetangga aja kadang belum punya kan gitu, boro-boro RW gitu kan ya. Bahkan boro-boro mau dingin, pohon aja belum ada yang ditanam kan seperti itu. Nah, itu kelemahannya kalau kita membeli rumah baru ya. Kemudian rumah baru itu masih memerlukan biaya tambahan. Nah, ini biasanya kalau kita membeli rumah baru tipe 43 misalnya atau tipe 40 gitu biasanya kan hanya dapat kamar, dapat
ruang tamu, kamar 2, kemudian dapat kamar mandi, kemudian, dapurnya pun, ya ala kadarnya, kan seperti itu. Tapi kalau rumah bekas, rumah lama karena ditinggali itu biasanya sudah direnov. Nah, sudah direnov, sudah dapurnya sudah bagus ya, mungkin tanamannya, tamannya sudah bagus dan sebagainya. Itu menjadi value kita, dalam menjual rumah-rumah bekas kita, kan seperti itu. Nah, kemudian lokasi. Biasanya dengan harga yang sama, misalnya tahun 2019 kita beli rumah baru harganya 500 juta. Nah, harga rumah baru yang sekarang itu 500 juta 4 tahun kemudian ini biasanya letaknya lebih ke belakang, lebih kurang strategis, kan seperti itu. Nah, itu juga menjadi kelebihan kita saat kita menjual rumah bekas. Nah, jadi tadi kan sudah kita urai ya, rumah baru itu kalau orang itu psikologinya kalau mau membeli rumah baru itu keuntungannya sudah kita bahas, kerugiannya sudah kita bahas, kan seperti itu. Nah, sekarang kita sebagai penjual, penjual rumah bekas ya yang kita ingin jual rumah kita secara cepat, ya tinggal memperhatikan hal-hal yang sudah kita bahas tadi itu aja. Jadi kalau misalnya harga, yo kita harus ngalah. Orang namanya rumah baru ya, masa kita harganya lebih mahal dari rumah baru, kan seperti itu. Kita ya lebih ngalah, kita lebih negosiabel. Meskipun nanti akan dilema juga karena kalau kita mau jual rumah itu kan biasanya di awal-awal dulu waktu beli kita sudah keluar biaya banyak ya untuk jual beli. Belum lagi kalau KPR, kita udah angsuran berapa? Kita 5 tahun ngangsur misalnya sebulan 4,5 juta, dikali 5 tahun yang harusnya sudah sekitar berapa? 240 juta ya. Ternyata ternyata di bank itu kalau di print out cuman, kalongnya 5 juta, sisanya itu bayar bunga. Lah itu kan menjadi kerugian tersendiri juga buat kita. Nah, makanya kita harus pinter berhitung ya, pinter berhitung karena sekali lagi rumah itu bukan barang liquid ya. Rumah itu bukan barang liquid, barang yang sekali dijual langsung laku kayak motor, kayak mobil, TV, handphone itu kan liquid banget. Kalau rumah ya kita harus, butuh beberapa waktu ya. Jadi itu harga harus negosible. Kemudian terangkan kelebihan lingkungannya. Jadi kalau kita jual rumah second itu harus menerangkan kelebihan lingkungannya. Jadi oh di sebelah itu ada rumah baru, tapi rumahku ini lingkungannya aman, sudah ada satpamnya, RT-nya sudah terbentuk, lingkungannya itu pohon-pohonnya sudah rindang. Nah, itu menjadi value. Itu yang harus kamu tampilkan ke customer, ke calon pembeli sehingga pembeli tertarik. Kalau kamu nggak punya value, rumahmu nggak punya value, kemudian ada perumahan baru, ya pasti orang akan milih rumah baru. Tapi kalau kamu kasih value yang tadi, orang pasti mikir lagi, oh iya ya, ini lingkungannya udah terbentuk. Kalau aku di sana keamanannya gimana? Kalau aku di rumah baru, belum tentu aku minta stempel RT bisa, bikin surat domisili bisa. Tapi kalau di sini aku sudah bisa, kan seperti itu. Yang kemudian kita menyerang lagi dari sisi biaya tambahan. Terangkan kepada customer, ini rumah sudah direnovasi, ya nanti jujur saja kalau misalnya, oh ini kemarin atapnya sudah saya ganti galvalum semua misalnya, atau misalnya, oh ini dapurnya sudah ada ya, dapurnya sudah ada atapnya, kalau kamu beli rumah baru dapurnya masih beratapkan langit gitu. Kalau beli di rumah saya ini dapurnya sudah ada, sudah saya kasih kitchen set lengkap kan gitu kan ya. Itu menjadi value termasuk furniture-nya udah ada, itu menjadi value bagi kamu untuk menang dalam persaingan menjual rumah bekasmu, rumah secondmu di tengah gempuran rumah-rumah baru ini. Dan yang terakhir kamu harus bisa menonjolkan masalah kestrategisan rumahmu gitu. Misalnya, oh ini rumah saya strategis, jalannya lebar gitu ya, dari jalan utama dekat, beda ini sama kalau rumah-rumah baru ya. Kalau Anda beli rumah baru nanti agak masuk. Nah, ini susah lah. Itu kelebihan dari lokasimu yang strategis menjadi salah satu poin utama ya dalam kamu memasarkan rumahmu. Karena kalau rumah itu adalah lokasi nomor satu ya. Lokasi itu nomor satu. Rumah bangunan bisa dibangun, tetapi lokasi tidak bisa dipindahkan seperti itu. Makanya lokasi yang strategis harus kamu tonjolkan agar rumahmu cepat laku. Oke, itu aja ya diskusi kali ini. Semoga bermanfaat, semoga rumahmu cepat laku ya. Semoga rumahmu meskipun dalam keadaan second kamu pelajari terus kelebihannya, mudah-mudahan rumahmu cepat laku. Yuk, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.